selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Masa depanku, ku takkan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup,
kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Sungguh amat baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sungguh amat baik, oh, oh, oh. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, yeah, 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 yeah. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasari Iswamko Ikina Wadahai Poi ngompus Yahai tumantia Mamarayo Okut kinorohingan Tentuk tadang
Hai Tuhan mutia
jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, pada malam hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya, karena kebaikan dan pertolongan Tuhan bagi kita semua. Nah, pada malam hari ini juga kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan dan waktu untuk kita bersama di dalam ibadah online. Walaupun kita tidak dapat bersama-sama secara berkumpul bersama di dalam ruang ibadah, namun saya percaya dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan menyertai bahkan memberkati hidup Anda semua. Nah, untuk ibadah kita pada malam hari ini, bahkan untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini juga, ya supaya kita jemaat Tuhan siap untuk menerima firman Tuhan sebagai satu kekuatan ya untuk kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan, bahkan sepanjang hari ke depan ini. Dan saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Nah, pada malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa supaya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan dan supaya kita juga dikuatkan melalui firman Tuhan ini juga. Nah, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa atas kebaikan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami sepanjang minggu yang telah kami lalui, bahkan sepanjang hari. Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Penyertaan-Mu, berkat Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kami juga. Nah, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa khususnya bagi firman Tuhan yang akan kami pelajari. Berkati firman-Mu, berkati setiap pendengar-pendengar, bahkan jemaat Tuhan yang mendengar, mengikuti online juga pada malam hari ini, bahkan yang tidak sempat mengikuti. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun berada pada malam hari ini. Hamba-Mu juga berdoa jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin merebutkan dari firman Tuhan ini daripada kami tengkingkan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Bapa di surga, kami juga berdoa pada malam hari ini menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini terus berbicara di dalam hati kami, menolong kami, menyertai kami, beri kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ke depan ini Tuhan diberi kekuatan melalui firman-Mu ini. Biarlah kami terus berjalan di atas firman-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam, bahkan shalom untuk jemaat Tuhan yang ada di mana-mana pun pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa kita senantiasa dalam keadaan yang baik-baik. Nah, untuk firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini, ya di mana firman Tuhan ini akan memberi satu kekuatan bagi kita. Ya di mana kita melihat bahwa ada peranan-peranan bahwa Roh Kudus ya, di mana peranan Roh Kudus yang senantiasa menolong kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam situasi kita, di dalam kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang masa. Ya, di mana kita melihat bahwa Tuhan itu sangat baik buat kita. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus naik ke surga dan Dia memberi seorang penolong yang baik, ya, yang baik yaitu Roh Kudus yang senantiasa menolong kita di dalam apapun keadaan kita. Dia senantiasa memberi roh penghiburan bagi kita. Dia senantiasa menolong kita, menyertai kita di dalam kehidupan kita sepanjang hari, bahkan sepanjang waktu. Dia senantiasa memberkati hidup kita. Nah, pada malam hari ini kita akan melihat melihat firman Tuhan ya yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama dan kita baca sampai ayat yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-14 baca daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga yang berkata demikian. Ya, garis besar di atas itu adalah rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, melihat kepada firman Tuhan ini, ya, di mana kita akan belajar tiga peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya.
ya. Kita akan belajar 3 peranan Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Nah, saya membawa kita dengan satu tema, yaitu Roh Kudus penolong kita. Roh Kudus penolong kita. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 3 peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama kita lihat di sini adalah Roh Kudus berperan sebagai penolong hidup kita. Ya, Roh Kudus berperan sebagai penolong hidup kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita sadari bahwa di saat hidup kita mengalami keadaan terjepit, pada saat itulah Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Artinya, di sini kita melihat bahwa hanya pada saat terjepit Ia bekerja, namun di saat apapun Dia tetap bekerja di dalam, bahkan menjadi penolong bagi setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Yesus sebelum Dia naik ke surga. Ya, sebelum Yesus naik ke surga, bahwa Aku akan memberi seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Di mana Yesus sebelum Dia naik ke surga, di mana Dia berkata demikian, ya, Aku akan memberi seorang penolong bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, yaitu Roh Kudus. Ya, saya percaya bahwa kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, di dalam keadaan apapun kita pada hari-hari yang telah kita lalui, dan saya percaya bahwa di mana Roh Kudus senantiasa menolong kita, ya, di mana Dia senantiasa menolong di dalam keadaan apapun kita. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, oleh sebab itu sebagai orang yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, patutlah kita bersyukur kepadanya. Ya, di mana kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita seperti yatim piatu. Bahwa kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan itu, ya, di mana Dia senantiasa menolong kita di dalam apapun keadaan kita. Ya, Roh Kudus itu senantiasa menolong kita. Ya, di mana Yesus, di mana Tuhan telah mengirim dan memberi seorang penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menolong kita. Nah, yang kedua kita lihat di sini peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu yang kedua kita lihat di sini adalah Roh Kudus berperan sebagai roh kebenaran. Nah, yang pertama kita melihat bahwa roh itu penolong hidup kita. Yang kedua adalah sebagai roh kebenaran. Nah, yang dimaksudkan Roh Kudus berperan sebagai roh kebenaran adalah Ia selalu memberi pengajaran-pengajaran yang benar untuk kita menjalani hidup ini. Di mana kita melihat bahwa roh kebenaran itu yang mengajarkan kita, yang senantiasa memberi satu pengajaran-pengajaran bagi kita yang benar untuk kita menjalani kehidupan ini. Ya, di mana kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan yang telah kita baca, di mana kita telah melihat daripada firman Tuhan yang memberi satu jalan bagi kita, di mana roh kebenaran, ya, memberi satu pengajaran yang benar untuk kita menjalani kehidupan ini. Ia akan selalu membawa kita kepada kehendak-kehendak Bapa, ya, di mana Dia senantiasa membawa kita, menuntun kita kepada kehendak Bapa, ya kan, kepada kehendak Bapa, ya. Nah, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan ini sangat baik, bahwa Roh Kudus penolong hidup kita, Dia senantiasa menolong hidup kita. Dia berperan sebagai roh kebenaran, di mana Dia senantiasa mengajar kita, di mana Dia senantiasa membawa kita dengan jalan yang baik. Ya, seperti mana Dia senantiasa melindungi hidup kita dengan hal-hal yang kita tidak tahu di dalam kehidupan kita. Ya, Ia juga akan melindungi hidup kita daripada hal-hal, ya,
supaya kita menjauhkan, ya, apabila kita menjauhkan diri kita daripada kebenaran, ya, dia senantiasa melindungi kita, dan di mana dia juga memberi kita kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus tetap terus menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus lewat kehidupan kita setiap hari. Di mana kita menjaga kehidupan kita, bahkan menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus yang ada pada kita lewat kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, di mana kita tidak pasti akan berjalan dengan pada jalan yang baik. Ya, pasti kita akan berjalan pada jalan yang menyimpang daripada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, roh kebenaran, roh penolong di dalam kehidupan kita. Ya, kita melihat bahwa Roh Kudus penolong hidup kita. Dia menolong kita. Ya, dia menolong hidup kita. Ya, di dalam keadaan apapun kita, dia senantiasa menolong kita. Bahkan di dalam dia juga berperan sebagai roh kebenaran, di mana dia menunjukkan jalan kebenaran, bahkan menunjukkan jalan yang baik, di mana kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, malahkan dia akan membawa kita kepada jalan kebenaran. Ya, di mana dia senantiasa menuntun kita di dalam kebenaran. Nah, kalau kita melihat bahwa tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kita tidak pasti akan berjalan pada jalan yang baik. Maka kita akan berjalan pada penyimpanan, ya, menyimpang daripada apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini yang senantiasa memberi satu kekuatan bagi kita pada hari ini. Ya, yang ketiga kita melihat di sini adalah Roh Kudus. Ya, peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya yang ketiga kita lihat di sini adalah Roh Kudus berperan sebagai roh yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya. Roh Kudus berperan sebagai roh yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, sampai kesudahan zaman. Nah, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan yang telah kita baca dan yang telah kita renungkan, di mana firman Tuhan ini memberi satu kekuatan bagi kita. Nah, kalau kita melihat ayat yang ketiga, ya, kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini, dan apa yang baik telah dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Di mana kita melihat bahwa Roh Kudus berperan sebagai roh yang menyertai kita sampai kesudahan. Nah, ketika Yesus naik ke surga, maka ia berkata kepada setiap murid-muridnya, ya, setiap murid-muridnya bahwa ada lebih baik bagi aku naik ke surga, supaya roh penolong itu turun ke dalam dunia untuk menyertai kamu. Ya, kalau kita melihat daripada kata-kata ini, ya, memberi satu kekuatan bagi kita. Ya, ketika Yesus naik ke surga, maka ia berkata kepada setiap murid-muridnya bahwa ada lebih baik bagiku naik ke surga, supaya roh penolong itu turun ke dalam dunia untuk menyertai. Dia naik ke surga. Roh penolong itu turun ke dalam dunia untuk menyertai, menolong kita. Nah, perlu kita sadari bahwa memang benar, roh, ya, memang benar. Kalau kita ada sebagai kita ada, itu semua bukan hasil karya kita, melainkan turut campur tangan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kita. Nah, kalau kita melihat bahwa di mana Roh Kudus ini yang menyertai kita sampai kesudahan.
ya, di mana kita melihat ya bahwa memang benar kalau kita dapat ada sebagaimana kita ada, itu semuanya bukan hasil karya kita, bahkan melainkan turut campur tangan kuasa Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan ini. Itu yang kita lihat daripada bagaimana Roh Kudus penolong hidup kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kita harus banyak mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Ya, mengucap syukur kepada Allah sebab Dia memberi seorang penghibur, penolong yang baik bagi hidup ini. Ya, maka itu kita bersyukur kepada Tuhan, bersyukur dan mengucap syukur kepada Allah di dalam kehidupan kita. Karena Dia memberikan seorang penghibur, penolong bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yaitu Roh Kudus penolong hidup kita. Nah, begitu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah senantiasa selalu ya atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita bersyukur senantiasa, ya, bersyukur senantiasa selalu atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia telah setia kepada kita. Dan Dia telah memberi rohnya. Ya, Dia telah memberi rohnya bagi kita, bertujuan untuk menyertai hidup kita. Sehingga kesudahan zaman. Kalau kita melihat bagaimana firman Tuhan ini memberi satu kekuatan bagi kita pada malam hari ini. Oleh sebab itu sebagai jemaat Tuhan, ya saya melihat firman Tuhan ini memberi satu dorongan bagi kita. Ya, di mana firman Tuhan ini memberi satu kekuatan bagi kita. Kalau kita melihat bahwa Roh Kudus berperan sebagai penolong hidup kita. Ya, di mana Roh Kudus berperan sebagai roh kebenaran. Bahwa Roh Kudus berperan sebagai roh yang menyertai kita sampai kesudahan. Di mana kita melihat daripada ketiga poin peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dia menyertai kita, Dia menolong kita. Di dalam keadaan apapun, situasi apapun yang kita hadapi, Dia senantiasa menolong hidup kita. Nah, Dia senantiasa di mana Dia roh kebenaran di dalam kehidupan kita juga. Dia memberi satu pengajaran-pengajaran di dalam kehidupan kita, menunjuk jalan yang benar supaya kita tidak menyimpang kepada jalan yang tidak benar. Maka itu kita melihat kebaikan Tuhan. Dia telah menyediakan, Dia telah memberi rohnya menjadi roh penolong bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, yang terakhir ini di mana kita melihat bahwa Roh Kudus berperan sebagai roh yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Maka itu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah senantiasa di atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab Dia telah setia kepada kita dan Dia telah memberi rohnya. Dia telah memberi rohnya bagi kita, bertujuan untuk menyertai hidup kita hingga kesudahan akhir zaman. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mengimbaukan kembali kepada setiap kita untuk terus bersyukur di dalam kehidupan ini. Di dalam keadaan apapun kita, ya mari kita terus bersyukur, ya selalu atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebab Dia telah setia kepada kita dan Dia telah memberi rohnya bagi kita, bertujuan untuk menyertai hidup kita, bahkan menyertai kita sepanjang hari, sepanjang minggu, bahkan sepanjang bulan, sepanjang tahun yang kita lalui. Ya,
Maka itu kita bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada malam hari ini. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan menguatkan kita, bahwa kita melihat bahwa Roh Kudus penolong hidup kita. Ada 3 peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yang pertama itu adalah Roh Kudus sebagai peranan sebagai hidup, ya, sebagai penolong hidup kita. Dan yang kedua adalah Roh Kudus berperan sebagai roh kebenaran. Dan yang ketiga adalah Roh Kudus sebagai, ya, Roh Kudus berperan sebagai roh yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itulah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang sangat baik, yang mengajarkan kami, di mana kami telah melihat bahwa Engkau telah memberi roh-Mu yang memberi satu kekuatan dan memberi satu penghiburan dan memberi satu pengajaran bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu pada saat-saat ini Bapa. Maka itu Tuhan kami bersyukur, berterima kasih atas semuanya itu Tuhan. Maka itu Tuhan kami senantiasa bersyukur di dalam kehidupan ini. Bahkan menyatakan kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini juga ya Bapa. Dan karena Engkau telah memberi roh penolong di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa, yang senantiasa menolong kami, yang senantiasa menuntun kami, yang senantiasa memberi jalan baik buat kami juga ya Bapa. Maka itu Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini. Terima kasih atas firman. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, Engkau yang menyertai kami, melindungi setiap pekerjaan, melindungi setiap perjalanan hidup kami. Dalam keadaan apapun kami berdoa dalam keadaan apapun kami pada hari-hari ini, kami tetap berdoa, kami tetap bergantung kepadamu ya Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati anak-anak kami juga ya Bapa, yang mengikuti online, yang mengikuti kuliah juga Tuhan, kami doakan Tuhan, mampukanlah mereka, beri hikmat kebijaksanaan buat mereka juga Tuhan. Berkati seluruh pelajar-pelajar kami Tuhan, baik UITM, UNIKL, Politeknik, bahkan Master Skill, bahkan juga KPJ juga Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa supaya Tuhan memberkati seluruh jemaat, bahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada pada hari-hari ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaan mereka, baik yang ada di Singapura, baik yang ada di Johor Tuhan. Berkati setiap pekerjaan, pergi dan balik Tuhan, Engkau melindungi setiap perjalanan, bahwa kami percaya bahwa Tuhan telah memberi roh menolong bagi kami yang senantiasa menolong kami di dalam setiap apapun keadaan kami pada hari-hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sangat baik buat kami ya Bapa di surga. Dan hamba-Mu juga tidak lupa juga terus berdoa bagi uang persembahan yang akan kami beri pada hari ini juga Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan anak Tuhan yang memberi, baik dalam keadaan apapun dan dalam kekurangan, kami doakan Tuhan beri kecukupan di dalam setiap keluarga-keluarga kami juga ya Bapa. Biarlah kami terus melihat pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan, supaya kami melihat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini ya Bapa di surga. Dan hamba-Mu juga berdoa sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya kami senantiasa di dalam naungan-Mu ya Bapa. Dan hamba-Mu tidak lupa juga terus berdoa bagi keadaan COVID pada hari ini Tuhan. Dimanapun keadaan-keadaan pada hari ini, kita melihat naiknya turunnya keadaan COVID pada hari-hari ini Tuhan, kami doakan bagi setiap frontliner yang ada, baik bagi pesakit-pesakit, bagi dokter, nurse yang menjaga, kami doakan Tuhan Engkau berkati kehidupan mereka, beri kesehatan, beri kekuatan bagi mereka juga ya Bapa. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi seluruh hamba Tuhan di mana-mana pun berada pada malam hari ini Tuhan, yang bekerja, yang melayani penuh masa, dan sebagai penginjil, sebagai misionaris, bahkan sebagai guru sekolah teologi, kami doakan Tuhan berkati seluruh semua hamba-Mu yang telah Tuhan panggil untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di dunia ini Bapa di surga. Akan kami juga berdoa pada malam hari ini Tuhan, berdoa bagi istirahat kami juga Tuhan, berkati istirahat kami, berkati aktivitas kami selepas ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, berkati seluruh jemaat Tuhan, dan berkati ruang ibadah yang kami ada pada hari-hari ini Tuhan. Kami doakan Tuhan Engkau berkati, walaupun kami tidak menggunakan ruangan ibadah, dan namun kami tetap berdoa supaya Tuhan menaungi, menjaga bangunan yang
kami guna pakai untuk ibadah bersama ya Bapa, supaya semuanya di dalam perlindungan-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur atas semua. Mari jemaat Tuhan kita mengatakan amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Amin.